Namaku Nadira. Usia 26 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan karier yang mandiri, punya wajah yang katanya cantik, berpendidikan, dan hidup mapan. Tapi di balik semua itu, aku menyimpan cerita yang kalau aku buka, mungkin kalian akan langsung mencibirku atau bahkan memusuhiku. Aku tidak marah, karena aku sendiri pun sempat membenci diriku sendiri, sangat lama. Hingga akhirnya aku menyadari bahwa hidup ini tidak sesederhana hitam dan putih. Cerita ini bukan untuk membela diriku, tapi untuk membuka mata kalian, bahwa kadang seseorang memilih jalan yang salah karena dia benar-benar tidak melihat jalan lain di depannya, dan semuanya bermula dari tempat yang kelihatannya paling biasa. Aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar di Jakarta, tepatnya di divisi keuangan. Tempat kerja ini punya reputasi yang sangat baik. Gaji bagus, fasilitas lengkap, suasana kerja profesional. Dan di sana juga, untuk pertama kalinya, aku bertemu dengan dia, orang yang mengubah hidupku. Namanya Faris Dirgantara, Direktur Keuangan, usianya jauh di atasku, 41 tahun. Sosok yang disegani semua orang. Tegas, dingin, tapi sangat profesional. Awal-awal aku bekerja, aku justru takut padanya. Beliau jarang senyum, sangat perfeksionis, dan seringkali membuat karyawan di bawahnya gemetar hanya karena tatapan matanya. Aku pun dulu menghindar. Aku berusaha bekerja sebaik mungkin agar tidak pernah dipanggil ke ruangannya. Tapi sepertinya takdir punya rencana lain. Bulan keempat aku bekerja, aku tiba-tiba mendapat penugasan sebagai tim khusus audit internal proyek besar. Dan aku diminta langsung bertanggung jawab pada Pak Faris. Awalnya aku takut. Tapi selama bekerja, dengannya, aku mulai mengenal sisi lain dari pria itu. Ia memang dingin. Tapi di balik itu, ada sikap lembut yang tak kentara. Ia tahu cara menghargai kerja keras. Ia tak segan menatap mataku dan berkata, "Bagus, Nadira. Laporanmu rapi sekali." Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membuat jantungku berdetak tak karuan. Hari demi hari, kami makin sering bertemu. Rapat, diskusi, revisi laporan. Kadang hingga larut malam. Lalu mulailah hal-hal kecil itu muncul. Dia menanyakan, apakah aku sudah makan. Dia menjemputku ke lobi kalau hujan. Dia menawarkan minuman hangat saat aku sakit kepala. Dan yang paling sulit kulupakan, dia mulai bercerita tentang keluarganya. Aku sudah menikah 15 tahun. Katanya suatu malam saat kami sama-sama lembur. Tapi rasanya seperti dua orang asing yang tinggal di satu rumah. Aku tak menanggapi. Aku hanya diam. Karena aku tak tahu harus bilang apa. Kadang aku iri lihat orang lain. Pulang kerja disambut senyum hangat. Rumah terasa hidup. Tapi aku, seperti tinggal di hotel. Aku memandang wajahnya. Ada kelelahan di sana. Tapi bukan kelelahan kerja. Lebih dalam. Seperti luka lama yang terus ia telan sendiri. Aku ingin menjawab, tapi ku tahan. Aku hanya berkata pelan, "Maaf Pak, aku mungkin belum bisa paham." Dia tersenyum samar. "Kamu terlalu jujur, Nadira. Itu bagus." Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa aku mulai merasa nyaman dengannya? Apa aku mulai menyukainya? Dan pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering muncul. Apalagi setelah kejadian di parkiran basement kantor. Malam itu aku lembur lagi. Semua orang sudah pulang. Aku turun ke basement dan mendapati ban motorku kempes. Saat sedang panik mencari tambal ban di Google Maps, mobil hitam berhenti di dekatku. Jendela terbuka dan suara itu terdengar. "Nadira, kamu kenapa masih di sini?" "Pak Faris." Aku kaget dan salah tingkah. Aku jelaskan soal bannya. Tanpa banyak bicara, dia keluar dari mobil dan langsung memanggil petugas keamanan untuk membantu. Lalu dia berkata, "Masuk mobilku dulu, yuk. Nanti kamu masuk angin." Aku ragu. Tapi kemudian aku ikut. Di dalam mobil, sunyi sekali. Hanya ada suara hujan di luar dan tiba-tiba dia bertanya, "Boleh aku jujur?" Aku hanya mengangguk.
Aku merasa lebih hidup setiap kali bicara sama kamu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini salah. Tapi malam itu juga, aku tahu perasaanku tak lagi bisa aku tolak. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Kami semakin dekat. Kami mulai sering ngobrol lewat chat. Kadang bukan soal pekerjaan, tapi tentang hidup, tentang impian, tentang luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Aku tahu dia masih tinggal dengan istrinya. Tapi dia bilang, tidur di kamar, terpisah, bahwa mereka hanya bertahan demi anak-anak, bahwa hatinya sudah lama kosong. Dan aku mulai membodohi diriku sendiri. Aku berkata dalam hati, aku bukan pelakor. Aku hanya jadi tempat dia bernafas sejenak. Tapi orang-orang di kantor mulai memperhatikan. Bisik-bisik terdengar setiap aku masuk ruangannya. Tatapan aneh mulai kulihat dari para perempuan di ruang keuangan. Bahkan ada satu rekan kerja yang tiba-tiba berkata, "Hati-hati, Dir. Jangan sampai jadi bahan gosip ya." Aku hanya tersenyum, tapi hatiku panas. Aku merasa diposisikan sebagai wanita jahat. Padahal aku tidak pernah berniat merebut siapapun. Sampai akhirnya, hari itu datang. Aku masih ingat betul. Hari Jumat. Aku sedang berada di ruang meeting bersama Pak Faris. Kami sedang berdiskusi serius. Pintu tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan, cantik, elegan, masuk dengan wajah penuh amarah. Ia langsung melempar map ke arah kami. "Ini bukti. Kamu pikir aku bodoh, Faris? Kamu pikir aku nggak tahu kamu main api di belakangku?" Pak Faris berdiri. "Tari, jangan di sini." "Oh, jangan di sini. Biar semua orang tahu siapa Nadira ini. Perebut suami orang." Aku tercekat. Aku benar-benar tak bisa bicara. Semua mata kini menatapku. Bahkan beberapa staf sudah berdiri di luar kaca melihat keributan itu. "Jangan sok baik kamu," teriak perempuan itu lagi. "Aku tahu kamu udah nginep di luar. Aku tahu kamu transfer uang buat cewek ini. Aku tahu kamu mengkhianati keluarga kita." Dan sebelum aku sempat menghindar, segelas kopi panas disiram ke bajuku. Aku menjerit, pelan. Bukan karena panasnya, tapi karena sakit di hati yang tak bisa kulukiskan. Security datang. Dia digiring keluar. Pak Faris mengikutinya, tak berkata apa-apa padaku, tak melindungiku, tak menjelaskan apapun. Hanya pergi bersama istrinya. Aku diam. Terus diam. Bahkan ketika HR memanggilku, aku hanya berkata, aku mundur, biar aku yang pergi. Seminggu kemudian aku resmi tidak bekerja lagi. Aku mengurung diri di kamar kos selama 3 hari. Menangis, marah, membenci diriku sendiri. Mencaci laki-laki yang kutahu tak akan pernah memilihku. Tapi yang lebih sakit adalah saat aku membuka HP dan melihat ribuan komentar di media sosial. Seseorang telah menyebar fotoku. Screenshot chat kami. Rekaman CCTV. Semuanya, komentar-komentar, itu menusuk seperti pisau. Pantas cantik ternyata pelakor. Hancur rumah tangga orang, karma pasti datang. Malu punya anak kayak kamu. Dan ya, ternyata salah satu komentar itu dari ibuku sendiri. Ia membalas komentar seseorang dan menulis, "Maafkan anak saya, kami juga malu. Saya tidak pernah mendidiknya jadi pelakor. Hatiku hancur. Ibuku, satu-satunya orang yang selalu aku lindungi, kini pun meninggalkanku." Aku menangis. Menangis seperti anak kecil. Seperti bayi yang kehilangan ibunya. Dan saat itulah aku berkata dalam hati, mereka semua tak tahu. Mereka tak pernah tahu bahwa aku tidak pernah ingin seperti ini. Tapi harus bagaimana lagi? Perasaan ini. Aku tidak keluar kamar selama berhari-hari. Setiap kali aku mengintip dunia luar lewat ponsel, aku merasa seolah-olah ribuan mata mengawasiku. Orang-orang membenciku, teman menjauh, bahkan keluargaku pun tak ada yang menelponku. Aku merasa seperti virus,
Yang dulunya mereka puji, sekarang jadi bahan hinaan. Semua nilai baikku terhapus hanya karena satu kata. Pelakor. Tapi yang paling menyakitkan adalah dia. Faris. Pria yang dulu dengan penuh perhatian menatap mataku. Yang menepuk pundakku setiap aku merasa lelah. Yang bicara tentang rumah tangganya, yang retak. Tidak muncul satu kali pun setelah kejadian itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada penjelasan. Seolah aku tidak pernah ada. Aku sempat berpikir untuk mengakhiri segalanya. Semua terlalu menyakitkan. Tapi saat itulah seseorang yang tidak kuduga muncul dalam hidupku. Ibu Farah, tetanggaku di rumah kos lama. Ia sudah seperti ibu kedua bagiku, sering membawakan makanan dan bertanya tentang pekerjaanku. Dia datang membawakan bubur dan berkata lembut, "Dir, kamu mau cerita? Atau aku temani aja duduk diam?" Aku pecah, menangis sekeras-kerasnya di pelukannya. Aku tak peduli kalau bajunya basah. "Ibu, aku nggak tahu harus kemana. Semua orang benci aku." Dia mengelus kepalaku dan berkata, "Mereka cuma lihat kulit luarnya. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin bercerita. Bukan kepada dunia, tapi pada seseorang yang mungkin bisa memahami. Malam itu, dengan suara pelan dan gemetar, aku menceritakan semuanya. Tapi tidak hanya tentang Faris. Aku ceritakan awal semua ini. Tentang ayahku. Tentang kejadian 8 tahun lalu yang mengubah hidup kami. Saat itu aku masih kuliah, semester akhir. Ayahku memiliki usaha kecil, toko bahan bangunan. Kami hidup cukup, meski tidak mewah. Tapi suatu hari, toko itu terbakar. Dan semua habis. Kami tidak punya tabungan. Semua modal diputar jadi stok barang. Dan karena itu musibah, tidak ada asuransi. Kami bangkrut. Ayahku berubah. Ia tak lagi bicara banyak. Ibuku menangis setiap malam. Dan kemudian kami tahu, ternyata ayah punya utang sebesar 600 juta rupiah kepada seseorang. "Siapa ya?" tanyaku waktu itu. Tapi ayah hanya diam. Hari demi hari makin berat. Aku sempat berhenti kuliah karena tidak bisa bayar SPP. Dan satu hari, saat aku sedang kerja part-time sebagai SPG di mall, seseorang datang menghampiriku. Lelaki tua, berpakaian rapi, dan wangi parfum mahal. "Ayahmu memintaku bertemu kamu," katanya. Aku bingung. "Siapa bapak?" Dia tersenyum. "Namaku Pak Bram, teman lama ayahmu. Dia punya utang padaku. Tapi aku bersedia menghapus semua kalau kamu ikut denganku." Aku terdiam. "Ikut bagaimana?" Dia tidak menjawab. Tapi senyumnya membuatku muak. Aku pulang dalam keadaan gemetar. Aku tanya ke ayah. Dan ia menangis. Untuk pertama kalinya, ayahku menangis di depanku. "Maafkan, ayah. Ayah sudah buntu. Ayah nggak tahu lagi harus gimana." Hari itu, ada sesuatu yang mati dalam diriku. Aku akhirnya memutuskan untuk kerja serabutan. Siang jadi staf administrasi, malam jadi guru les privat. Demi bisa lanjut kuliah, demi bantu orang tua. Aku lulus 1 tahun lebih lama, tapi aku tak menyesal. Karena sejak saat itu, aku bersumpah, aku tak akan pernah mengorbankan tubuhku untuk uang. Tidak akan. Tapi hidup tak sesederhana itu. Ketika aku akhirnya bekerja di perusahaan besar dan bertemu Faris, aku mulai merasa, inilah satu-satunya kesempatan untuk hidup lebih baik. Bukan hanya buatku, tapi buat keluargaku. Faris mulai mengirim uang tanpa aku minta. Ia mentransfer puluhan juta setiap bulan. Katanya, untuk bantu orang tuamu. Ia membelikan ibuku kulkas baru, membayarkan tunggakan BPJS adikku, dan mentransfer 150 juta ke rekening ayahku. Saat aku protes, dia hanya bilang, "Biarkan, aku merasa berguna, Nadira. Aku ingin bahagiakan kamu, dan aku bodoh. Aku pikir ini cinta. Aku pikir ini hadiah dari langit setelah semua luka hidupku."
Aku pikir, ini takdir baikku. Ternyata, aku hanya pion. Pemecah waktu dari kebosanan rumah tangga pria kaya, Ibu Farah hanya diam setelah aku bercerita. Tapi dari matanya, aku tahu, dia tidak menghakimi. Dia menggenggam tanganku dan berkata, "Kamu kuat sekali, Nak, tapi jangan terus menyakiti dirimu sendiri untuk menebus kesalahan orang lain." Kalimat itu seperti tamparan, tapi juga pelukan. Hari-hari berikutnya, aku mulai bangkit. Pelan. Aku kerja di coffee shop kecil milik teman SMA. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk kembali merasa hidup. Aku menyembunyikan identitasku di media sosial, mengganti akun, menghindari keramaian. Dan selama hampir setahun, aku berhasil menjaga jarak dari masa laluku. Sampai suatu malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan coffee shop tempatku kerja. Seseorang turun, mengenakan jas mahal dan aroma yang tak asing. Faris. Dia datang dengan mata sayu. "Nadira, aku cari kamu kemana-mana." Aku ingin lari, tapi tubuhku beku. Dia duduk di meja pojok, memintaku bicara. Aku hanya berdiri kaku. "Aku sudah cerai," katanya pelan. Aku hanya menatap kosong. Aku tinggalkan rumah itu, Nadira. Aku kehilangan segalanya. Tapi satu yang tak bisa aku lepas, kamu. Aku tertawa kecil, pahit. "Sekarang kamu bilang begitu?" Dia mendekat, menggenggam tanganku. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku menarik tanganku. Sudah terlambat. Tapi dia menggeleng. "Tidak. Kamu bukan pelakor, Nadira. Kamu korban dari semua luka dan jebakan. Aku yang salah. Aku yang bodoh." Air. Mataku menetes. Tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa lega. Akhirnya seseorang mengaku salah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa berkata dengan lantang, "Aku memang pernah jadi pelakor. Tapi bukan karena aku ingin. Aku terpaksa. Karena hidup tidak memberi banyak pilihan. Karena aku hanya ingin keluargaku selamat. Karena aku manusia." Sejak pertemuan terakhir itu, Faris sering datang ke tempatku bekerja. Ia tak lagi datang dengan mobil mewah, tak lagi mengenakan jas mahal. Bahkan kadang hanya memakai kaos polos dan celana jeans, seperti pria biasa. Bukan Faris yang dulu ku kenal. Teman-temanku di coffee shop mulai bertanya, "Itu cowok kamu ya?" Aku hanya menggeleng pelan, karena aku juga tak yakin. Apakah dia masih milikku? Atau hanya bagian dari cerita pahit yang harus segera kututup? Tapi dia datang terus, duduk di sudut toko, menunggu aku selesai shift. Kadang menawarkan tumpangan, kadang hanya ingin bicara sebentar. "Boleh aku tebus dosa ini dengan menemani kamu, meski cuma dari jauh?" katanya suatu malam. Dan aku membiarkannya. Entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang belum benar-benar benci padanya. Padahal aku ingin. Aku ingin membenci Faris sepuas hatiku. Ingin melupakan semua tentangnya. Tapi hidup memang tak adil. Bahkan untuk urusan rasa, hidup masih ingin menguji. Sampai suatu hari, semuanya kembali hancur. Hari itu aku pulang dari kerja malam. Hujan turun deras, jalanan licin, dan aku terpaksa berteduh di warung kecil. Aku sedang membuka HP ketika ada notifikasi masuk. Sebuah akun anonim mengirimiku video. Aku awalnya mengira spam, tapi ketika aku buka, darahku seperti berhenti mengalir. Itu rekaman CCTV Faris di rumah mantan istrinya. Bukan sedang bertengkar, bukan sedang menyelesaikan perceraian, tapi memeluk wanita itu dari belakang, menyentuh rambutnya, dan kemudian mereka tertawa kecil, seperti sepasang suami istri biasa. Pesan yang dikirimkan bersamaan membuat jantungku seperti ditusuk. "Masih percaya dia sudah cerai? Dasar pelakor bodoh." Aku muntah. Di tempat itu juga. Perutku seperti menolak semua yang kutelan selama ini. Bukan makanan, tapi harapan, kepercayaan, dan cinta palsu. Malam itu aku berjalan pulang di bawah hujan. Sendiri, basah kuyup. Tapi lebih
Basah lagi air mataku. Sesampainya di kamar kos, aku menyalakan semua lampu. Kubiarkan terang menyakitkan itu memenuhi ruangan. Karena gelap sudah terlalu lama menemaniku. Aku membuka laci meja, mengambil semua barang yang pernah diberikan Faris. Kalung, jam tangan, parfum, bahkan sepucuk surat yang dulu dia tulis dengan tangan sendiri, satu persatu kubakar. Dan saat api itu menyala, aku sadar. Ini bukan hanya tentang Faris. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku membiarkan diriku dihancurkan oleh orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Seminggu kemudian, aku menerima surat dari pengacara. Ternyata bukan Faris yang mengirim, tapi mantan istrinya. Isinya, gugatan pencemaran nama baik dan tuntutan ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Tanganku gemetar saat membaca. Aku tak punya uang. Aku bahkan masih mencicil pinjaman kecil dari koperasi karyawan. Dan sekarang, aku dituntut karena dosa yang bahkan bukan sepenuhnya milikku. Aku pergi ke kantor pengacara yang tertera di surat itu. Kutemui wanita muda dengan wajah tegas dan dingin. Kamu bisa bilang apapun, katanya tanpa basa-basi. Tapi kamu tetap pelakor. Kamu masuk ke rumah tangga orang. Dan hukum berpihak pada yang tertulis di atas kertas, bukan perasaan. Aku menatapnya tajam. Bagaimana kalau kamu ada di posisiku? Diberi cinta, diberi janji, diberi bukti palsu tentang perceraian. Kamu pikir aku sengaja menghancurkan rumah tangga orang? Dia diam. Tapi kemudian menjawab dengan kalimat yang membuat dadaku seperti disayat. Ya, karena kamu tetap memilih tinggal di dalam hubungan yang kamu tahu salah. Itu pilihan. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu, aku menangis seperti anak kecil, sampai suaraku habis, sampai tubuhku gemetar. Lalu, aku menulis. Untuk pertama kalinya, aku menulis semuanya di satu lembar blog anonim. Tentang bagaimana aku bertemu Faris. Tentang masa laluku yang hancur. Tentang bagaimana cinta bisa membutakan logika. Tentang alasan kenapa aku terpaksa jadi pelakor. Bukan untuk membela diri, tapi untuk mengatakan, kami juga manusia. Esoknya blog itu viral. Banyak yang membuli, tentu saja. Tapi tak sedikit pula yang membelaku. Ada komentar dari wanita-wanita lain, yang juga merasa tertipu oleh lelaki bersuara manis dan tatapan sendu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Seminggu setelah itu, Faris datang ke coffee shop lagi. Tapi kali ini aku menemuinya dengan kepala tegak. Kamu sudah baca blogku? Dia mengangguk, wajahnya letih. Aku akan bayar semua tuntutan itu, Dir. Aku menatapnya. Tidak perlu. Aku akan bayar sendiri. Ini dosaku, dan aku yang akan bertanggung jawab. Tapi itu, aku sudah cukup menyakiti diriku. Aku tidak akan membiarkan kamu lagi jadi bagian dari hidupku. Dia terdiam, lalu menunduk. Maafkan aku, Nadira. Aku mengangguk. Maafku bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. 3 bulan kemudian, aku memenangkan persidangan, tuntutan. Dicabut karena tidak ada bukti nyata aku merusak rumah tangga mereka. Pengadilan menyebut hubungan kami terjadi setelah komunikasi pasangan suami istri sudah retak. Aku tidak merasa menang, karena yang hilang tetap tidak kembali, harga diriku. Tapi aku tetap berdiri, karena aku akhirnya memahami satu hal. Terkadang, kita memang tidak bisa memilih jalan yang sepenuhnya bersih, tapi kita bisa memilih untuk berhenti, melukai diri sendiri. Dan hari ini, aku membuka toko kecil bernama Dira's Healing Space, sebuah tempat di mana para wanita bisa berbagi cerita, tanpa takut dihakimi, tanpa perlu merasa sendiri. Dan aku menulis di tembok depannya, bahkan jika dunia melihatmu sebagai pelakor, Tuhan tahu isi hatimu. Setelah semua seolah usai, aku benar-benar mencoba membangun hidup baru. Toko kecilku di sudut kota mulai dikenal. Beberapa perempuan muda datang bukan untuk beli barang, tapi curhat. Dan aku mendengarkan mereka. Hari-hariku penuh, tapi sepi. Sepi yang tidak menyakitkan, hanya kosong.
Tapi aku lebih memilih kekosongan ini daripada luka yang tak kunjung sembuh. Namun, hidup selalu punya cara aneh untuk menguji apakah kita benar-benar sembuh. Hari itu, seorang wanita muda masuk ke tokoku. Wajahnya asing, tapi entah kenapa terasa akrab. Dia melihat sekeliling, lalu tersenyum. Tapi senyumnya menusuk. "Kamu Nadira, kan?" Aku mengangguk, perlahan. "Aku, Ratna, adik dari istri Sah Faris." Jantungku mencelos. Dia mengeluarkan amplop coklat besar. Meletakkannya di atas meja. "Aku datang bukan untuk marah-marah. Aku datang karena kakakku hilang." Aku mengernyit. "Hilang?" "Sudah 2 minggu. HP-nya mati. Tak ada yang tahu dia kemana. Terakhir kali terlihat saat dia menemui kamu di pengadilan waktu itu. Tubuhku terasa dingin. Dan kamu tahu apa yang lebih aneh?" Katanya lagi. "Faris juga hilang. Sudah seminggu tak ada kabar." Aku berdiri, mataku membesar. Nafasku mulai tidak teratur. Aku nggak tahu apa-apa." Ratna menggeleng. "Kamu mungkin nggak tahu, tapi kamu bagian dari ini, mau tidak mau." Malam itu, aku duduk di dalam kamar, menatap langit-langit. Pikiranku kacau. Apa Faris melakukan sesuatu pada mantan istrinya? Atau sebaliknya? Apa dia kabur? Apa aku akan diseret lagi ke masalah yang bahkan bukan milikku? HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Kutekan tombol angkat. Tak ada suara. "Halo?" Masih sunyi. Lalu terdengar napas. Pelan, berat, dan suara berbisik yang membuat bulu kudukku meremang. "Dira, kamu pikir kamu sudah bebas dari dosa itu?" Klik. Telepon terputus. Aku jatuh terduduk. Napasku berat. Lututku lemas. Apa ini? Hukuman? Atau hanya teror dari seseorang yang ingin aku tak pernah damai? Keesokan harinya aku pergi ke kantor polisi. Aku mencoba melapor tentang telepon gelap itu. Tapi polisi hanya berkata, "Kalau tidak ada bukti ancaman, kami tidak bisa bertindak." Aku hanya wanita biasa. Bukan istri pejabat. Bukan anak orang kaya. Suaraku tak cukup penting. Tapi hatiku mengatakan, ini baru permulaan. Dan aku benar. Karena 3 hari kemudian, seseorang mengirimiku video melalui email tanpa nama. Video itu menampilkan Faris. Dengan wajah lebam, duduk di sebuah ruangan gelap, dan suara wanita terdengar di belakang kamera. "Kamu pikir bisa menghancurkan hidup 2 wanita sekaligus tanpa akibat?" Faris menjawab lirih. "Aku minta maaf. Aku akan perbaiki semuanya." Suara wanita itu tertawa pendek. Sayangnya permintaan maaf tidak bisa membayar penderitaan. Lalu layar gelap. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Video itu tidak menyebut lokasi. Tidak ada petunjuk. Tapi aku tahu satu hal. Seseorang sedang bermain-main dengan dosa kami. Dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Termasuk aku. Aku tidak tidur malam itu. Wajah Faris di video itu terus berputar di kepalaku. Kata-kata perempuan misterius itu mengiris seperti pisau. Siapa yang menyandranya? Dan kenapa mengirim video itu kepadaku? Apa karena aku satu-satunya orang yang benar-benar tahu dosa apa yang pernah kami lakukan? Aku mencoba mencari jejak pengirim email itu. Tapi seperti bayangan di malam gelap, jejaknya kosong. Tak bisa dilacak. Semua anonim. Pagi itu, langit mendung, dan hati terasa sama beratnya. Kupaksa kakiku melangkah keluar rumah, menutup toko hari ini, dan pergi ke tempat yang tak pernah kukunjungi sejak terakhir kalinya aku menangis di sana, rumah orang tuaku. Sudah lama aku tak ke sana. Sejak mereka tahu aku pelakor, sejak mereka bilang aku mengecewakan mereka, sejak mereka memalingkan wajah penuh luka itu dariku. Tapi aku butuh mereka sekarang. Bukan sebagai hakim, tapi sebagai pelindung. Sebagai rumah yang seharusnya menerima anaknya pulang meski dengan luka-luka. Ketika aku mengetuk pintu itu, tidak ada yang langsung membukanya. 3 kali ketukan, dan baru setelah itu, Mama muncul. Wajahnya kaget, tapi tidak benci. "Dir." Aku hampir menangis, hanya karena mendengar namaku dipanggil seperti itu. Lembut, seperti dulu. "Aku
Boleh masuk, Ma? Dia tidak menjawab, tapi dia membuka pintu lebih lebar, dan aku melangkah masuk, dengan dada yang seperti retak. Mama membuatkan teh. Tangannya bergetar sedikit saat menuang air panas. Kami duduk berdua. Sunyi. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya, aku hanya berkata pelan. Aku takut, Ma. Dia menoleh. Wajahnya berubah. Takut apa, Nak? Aku pun bercerita. Tentang telepon, video, Faris yang disekap, dan email tanpa nama itu. Aku tidak menyebut semua luka masa lalu secara lengkap, hanya menyampaikan bahwa mungkin semua ini ada hubungannya dengan kehidupan lamaku. Mama terdiam lama, lalu berkata, mungkin ini waktu Allah menghadapimu dengan cermin masa lalu. Aku hanya menunduk. Tapi, Mama menyentuh tanganku. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, jangan kabur. Hadapi. Allah tidak pernah menutup pintu taubat, asal kamu benar-benar tulus. Keesokan harinya aku kembali ke tokoku, dan hari itu sesuatu terjadi. Ada amplop putih terselip di bawah pintu. Di dalamnya hanya ada satu kalimat tertulis tangan. Kalau kamu ingin Faris selamat, datang ke alamat ini jam 8 malam, sendirian. Jangan lapor polisi. Dan di bawahnya alamat yang tak kukenal. Aku menatap kertas itu lama. Hatiku bilang ini jebakan. Tapi nuraniku ingin tahu kebenaran. Aku harus tahu siapa yang melakukan semua ini. Dan apa maksud mereka. Jam 7.30 malam, aku sudah di dalam mobil sewa, menuju lokasi yang tertulis. Sebuah rumah tua. Di pinggiran kota. Sepi. Tanpa lampu. Hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Aku turun. Langkah kakiku berat. Saat aku mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Sedikit, seperti mempersilakan. Jantungku berdegup kencang. Aku masuk perlahan. Rumah itu kosong. Bau debu dan kayu tua memenuhi udara. Tapi ada suara. Dari lantai atas. Seperti suara kaset diputar. Aku menaiki tangga pelan. Dan saat aku membuka pintu salah satu kamar, ada layar proyektor, menampilkan wajahku, rekaman dari masa lalu. Saat aku pertama kali masuk ke rumah Faris, dulu. Saat aku masih menjadi selingkuhannya, suaraku terdengar, tawaku, ucapanku, semua jelas. Dan di sudut ruangan ada kursi. Mau duduk di sana, seseorang perempuan, dengan topi dan masker. Tapi matanya, aku mengenalnya. Dia berdiri, melepaskan maskernya, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Itu mantan istri Faris Intan. Wajahnya tirus penuh amarah, tapi bukan amarah. Yang panas, amarahnya dingin, beku. Seperti dendam yang disimpan terlalu lama. Aku tahu kamu datang sendiri, katanya pelan. Dan itu bagus. Aku mencoba bicara, tapi lidahku keluh. Aku tidak ingin melukaimu, Nadira, tapi aku ingin kamu tahu. Rasa sakit itu seperti virus. Dia tidak mati. Dia pindah, menular. Dia menunjuk. Layar. Kamu tahu berapa malam aku tidak bisa tidur karena menonton ulang semua ini? Dia tertawa pahit. Aku direkam, diam-diam, oleh suamiku sendiri. Lalu dikirim ke kantor, ke teman-teman, ke keluargaku. Untuk mempermalukan aku. Padahal, aku yang diselingkuhi. Aku hampir tidak bisa berdiri. Aku tahu Faris dulu kejam, tapi tidak pernah kusangka sampai seperti ini. Dan kamu, Intan menatapku tajam, adalah bagian dari semua itu. Kamu mungkin bukan dalangnya, tapi kamu membuka pintu ke neraka itu. Air mata menetes dari mataku. Tapi bukan untuk minta maaf, hanya karena terlalu banyak luka yang tak bisa dijelaskan. Di mana Faris? Tanyaku pelan. Dia tersenyum. Dia masih hidup, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untuk membebaskannya. Aku mengangguk pelan. Apa pun. Intan mengambil ponsel, lalu menunjukkan sebuah formulir digital. Ini, akui semuanya. Di media sosialmu, ceritakan bagaimana kamu merebut suami orang. Minta maaf. Ungkapkan semuanya. Publik. Nama asli.
wajah asli. Aku terdiam, itu artinya aku akan dihancurkan. Dicemooh, dihina. Tapi, mungkin itu harga yang harus kubayar? Terserah kamu. Tapi ingat, kalau kamu menolak, aku tidak akan menyentuhmu. Aku bukan penjahat, tapi aku tidak bisa jamin Faris akan selamat. Aku pulang malam itu dalam diam. Aku tidak tahu siapa yang lebih salah sekarang. Faris yang menghancurkan dua wanita, aku yang jadi batu loncatan dosa, atau Intan yang sekarang memainkan peran Tuhan. Tapi aku tahu satu hal, kebenaran kadang terlalu pahit untuk diungkap. Tapi kebohongan jauh lebih beracun kalau disimpan. 3 hari kemudian, aku memposting semuanya. Nama, wajah, kesalahan, pengakuan, permintaan maaf. Dunia maya membakar hidupku. Tapi, Faris dibebaskan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Tapi apakah semuanya sudah berakhir? Tidak. Karena malam itu, ada pesan baru masuk ke HP-ku. 1 dosa dibayar. Tapi kamu lupa. Kamu tidak hanya menyakiti 1 orang. Dan foto yang menyertainya adalah wajah perempuan muda yang kulihat beberapa minggu lalu. Ratna adik Intan. Dan matanya lebih dingin daripada kakaknya. Aku pikir semuanya akan selesai setelah aku mengakui semuanya di depan publik. Setelah aku mengorbankan harga diriku demi menyelamatkan Faris. Setelah aku berdiri di hadapan dunia, tanpa topeng, dan berkata, ya, aku adalah perempuan yang merebut suami orang. Tapi ternyata tidak. Rasa bersalah itu tidak lenyap, justru semakin mencekik. Karena malam itu, saat aku menutup ponselku yang dibanjiri hujatan dan cemooh, sebuah pesan masuk. 1 dosa dibayar, tapi kamu lupa. Kamu tidak hanya menyakiti 1 orang. Dan foto yang menyertainya adalah Ratna. Aku ingat wajah itu. Adik Intan. Dulu, dia masih SMA saat rumah tangga kakaknya hancur. Aku pernah melihatnya 1 kali, ketika Faris mengantarku sembunyi-sembunyi ke mal, dan dia secara tidak sengaja melihat kami. Hanya sekejap, tapi aku tahu ekspresinya tidak pernah bisa kulupakan. Dingin, luka, dan marah. Hari-hari setelah pengakuanku seperti neraka terbuka, pelanggan toko menurun drastis. Banyak yang tidak percaya lagi padaku. Bahkan ada yang mencoret-coret kaca tokoku dengan tulisan perusak rumah tangga. Tetanggaku bisik-bisik, teman-teman lama menghilang, dan aku hanya bisa diam. Faris, dia tidak kembali padaku. Dia hanya mengirim pesan 1 kali setelah keluar dari penyekapan. Aku aman, tapi jangan hubungi aku lagi. Kita sudah cukup menyakiti banyak orang. Hanya itu, sesakit-sakitnya ditinggalkan. Lebih sakit saat seseorang membuatmu jatuh, dan saat kamu bangkit, dia pergi seolah tak pernah peduli. Aku tidak menangis, karena semua air mata seolah sudah habis. Beberapa minggu berlalu, luka itu tidak sembuh, tapi aku belajar bernapas lagi. Mencoba memperbaiki toko, menjual diskon besar-besaran, membalas pelanggan dengan senyum meski mereka menghinaku diam-diam. Aku pikir, mungkin aku bisa memulai ulang hidup. Sampai suatu hari, seorang anak muda masuk ke tokoku. Perempuan, sekitar 20-an, wajahnya manis, santun, senyumnya lembut. Maaf, ini butik Mbak Nadira, ya. Aku mengangguk. Aku Ratna. Katanya tenang. Boleh aku bantu di sini? Aku tercekat, Ratna. Tapi, dia tampak berbeda. Tidak seperti gadis SMA pendendam yang kukira. Dia ramah, lincah, dan jujur. Ada sisi menyenangkan darinya. Aku tahu kamu mungkin takut, katanya pelan. Tapi aku cuma mau belajar jualan. Kakakku pernah cerita dulu kamu hebat bikin strategi pemasaran. Aku kuliah di manajemen bisnis. Anggap saja ini magang, kalau Mbak berkenan. Aku terdiam lama. Mau menolak, tapi aku sadar aku tidak punya banyak pilihan. Dan entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku luluh. Aku akhirnya mengangguk. Oke, tapi hanya magang. Dan kita jaga profesional.
Dia tersenyum lebar. Siap, Mbak. Hari-hari selanjutnya, aku dan Ratna mulai dekat. Dia bekerja keras, membantu membereskan toko, mengubah konsep sosial media, bahkan membuat campaign diskon dengan tema berani memulai ulang. Toko perlahan bangkit lagi. Dan aku mulai percaya padanya. Kami kadang makan bareng, ngopi, cerita tentang luka masing-masing. Ratna bercerita bahwa setelah rumah tangga Intan hancur, keluarganya retak. Ayah mereka sakit jantung. Ibu jadi depresi. Intan nyaris bunuh diri, tapi dia tidak pernah menyalahkanku langsung. Semua orang bisa salah, Mbak, katanya. Yang penting sadar dan berubah. Aku nyaris menangis mendengarnya. Ada kedamaian di wajahnya yang membuatku merasa seperti manusia kembali. Suatu malam, kami lembur menyiapkan paket pesanan, dan tiba-tiba lampu toko padam, gelap total. Mati lampu ya, Mbak. Aku bangkit mau ambil lilin. Tapi saat aku membalik badan, kepalaku dihantam benda tumpul. Gelap. Saat aku sadar, tubuhku diikat, tanganku kebas, mulutku dilakban, dan lampu satu-satunya menerangi wajah Ratna. Tapi kali ini, bukan senyum, melainkan ekspresi penuh dendam. Maaf, Mbak Nadira, tapi inilah bagian akhir dari semua ini. Aku meronta, tapi tak bisa. Ratna berdiri perlahan, seperti sedang menikmati pertunjukan. Kamu pikir kamu bisa menebus semuanya hanya dengan satu video permintaan maaf? Dunia nyata nggak sesederhana itu. Kamu merebut kebahagiaan kakakku, kamu merusak keluargaku, dan kamu bikin aku kehilangan segalanya. Matanya berair, tapi bukan sedih, tapi kemarahan yang tertahan bertahun-tahun. Aku tidak akan bunuh kamu. Tenang saja, aku cuma mau kamu merasakan. Dihancurkan secara perlahan. Dia menunjukkan HP video. Aku diikat, muka lebam, mulut terbungkam. Aku akan sebar ini. Katakan saja kamu pura-pura menyesal. Katakan kamu manipulatif. Dan semua akan percaya. Karena siapa yang akan bela pelakor? Dia tertawa kecil. Aku sudah pelajari semua strategi media. Aku tahu cara mengubah persepsi publik. Dan kamu? Kamu cuma sendirian di dunia ini. Ratna pergi, meninggalkanku terikat. Aku tidak tahu sudah berapa jam aku di sana. Tapi akhirnya, pintu dibuka paksa. Orang tuaku. Mereka mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang memberitahu lokasi keberadaanku. Beberapa hari setelahnya, aku tidak keluar rumah. Berita tentang pengakuan palsu pelakor yang ternyata memeras menyebar di media sosial. Foto-fotoku dipelintir. Video rekaman editan Ratna digunakan sebagai bukti bahwa aku cuma main drama jadi korban. Tapi kali ini, aku tidak tinggal diam. Aku mengumpulkan bukti. Aku punya CCTV toko. Aku punya rekaman audio lama. Dan aku punya saksi, yaitu salah satu pelanggan yang sempat melihat Ratna membawa sesuatu ke belakang toko malam itu. Aku bawa semuanya ke polisi. Proses hukum dimulai. Dan Ratna diam. Dia tidak kabur. Dia tidak menyangkal. Tapi saat diinterogasi, dia hanya berkata, "Aku ingin dia tahu bahwa luka tidak hilang hanya karena kita minta maaf." Sidang berlangsung beberapa bulan, dan publik mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kasus ini jadi sorotan. Aku diminta hadir di beberapa acara TV, tapi aku menolak, karena luka ini bukan untuk konsumsi hiburan. Tapi satu hal yang kupelajari dari semua ini, penyesalan bukan akhir cerita, tapi awal dari perang paling berat melawan dirimu sendiri. Dan dendam tidak pernah menyembuhkan. Dia hanya membuat kita jadi bayangan dari orang yang kita benci. Ratna divonis rehabilitasi psikologis dan hukuman sosial. Tidak masuk penjara, tapi harus menjalani pendampingan mental dan kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif. Intan tidak pernah muncul lagi. Tapi aku dengar dia sekarang bekerja sebagai relawan di tempat rehabilitasi trauma perempuan. Faris hilang. Seperti tak pernah ada. Dan aku membuka lembar baru. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menebus kesalahan dengan kerja nyata.
Aku membuka program pelatihan gratis bagi para janda yang butuh usaha kecil. Toko kecilku berubah jadi tempat belajar menjahit dan bisnis sederhana. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa berguna. Bukan sempurna, tapi sungguh-sungguh hidup. Beberapa bulan setelah sidang itu berlalu, kehidupan mulai terlihat lebih tenang di permukaan. Toko kecilku tidak kembali sebesar dulu, tapi setidaknya aku tidak harus meminjam uang untuk membayar listrik. Beberapa pelanggan lama perlahan mulai kembali, meski sebagian tetap memandangku dengan curiga. Tapi yang paling terasa adalah sunyi. Sunyi yang tidak bisa dibunuh dengan kesibukan. Sunyi yang tidak bisa ditutupi oleh suara mesin jahit atau gelak tawa para ibu janda yang kini ikut berkarya di tokoku. Sunyi yang datang dari bagian terdalam hati, yang dulu pernah penuh cinta, kini hanya diisi oleh rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Setiap malam aku masih menatap ponselku, berharap satu nama muncul di layar Faris. Tapi dia tidak pernah datang. Dan entah kenapa, sebagian kecil hatiku masih berharap. Satu hari di awal musim hujan, seorang anak kecil datang ke toko. Usianya kira-kira 5 tahun. Tubuhnya kurus. Pakaiannya lusuh. Dan wajahnya asing. "Aku mau ketemu Tante Nadira," katanya dengan suara kecil. Aku menunduk heran. "Kamu siapa, Nak?" Anak itu membuka tas kecil dan mengeluarkan secarik kertas. Surat, tulisan tangan dari Faris. Tanganku gemetar saat membukanya. "Nadira, maaf aku tidak muncul selama ini. Aku pikir menjauh adalah cara terbaik. Tapi ternyata aku salah. Ini anakku. Namanya Rafa. Dia bukan anakku dengan Intan, dan bukan juga dari wanita lain. Dia anak adik perempuanku. Dia yatim. Ibunya meninggal karena kanker, dan aku satu-satunya keluarga yang bisa dia andalkan. Aku tidak tahu cara membesarkan anak. Aku tidak tahu bagaimana menjadi lelaki baik setelah semua dosa kita. Tapi aku tahu satu hal. Kamu adalah orang pertama yang kupikirkan saat aku putus asa. Jika kamu masih punya tempat di hidupmu untuk kami, tolong bimbing Rafa. Aku akan kembali suatu hari. Tapi sekarang, izinkan aku menyembuhkan luka yang aku buat. Faris." Aku terdiam. Anak itu berdiri memandangku. Matanya mirip Faris, tapi juga tampak kehilangan. "Boleh aku tidur di sini, Tante?" tanyanya polos. Dan saat itu, aku hanya bisa mengangguk, lalu memeluk tubuh kecilnya erat-erat. Tak peduli apa, kata orang. Tak peduli betapa remuknya masa laluku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa dibutuhkan bukan sebagai pelakor, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia. Hari-hari setelah itu berubah. Rafa menjadi cahaya kecil di rumahku. Dia cerewet, kadang nakal, tapi punya hati yang lembut. Dia senang menggambar, dan setiap malam sebelum tidur, dia selalu bertanya, "Tante, ayah bakal jemput aku nggak?" Dan setiap kali aku menjawab, "Iya," hatiku mengiris sendiri. Karena aku tidak tahu kapan atau apakah Faris benar-benar akan kembali. Suatu hari, Rafa sakit demam tinggi. Aku membawanya ke rumah sakit. Dan saat dokter bertanya, "Ibunya siapa?" Aku hanya bisa terdiam. "Aku wali asuhnya," jawabku akhirnya. Dokter menatapku lama, lalu mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu, statusku tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan hubungan ini. Di mata hukum, aku bukan siapa-siapa. Di mata dunia, aku hanya wanita yang pernah merebut suami orang, lalu kini mengasuh anak yang bukan darah dagingku. Tapi di mata Rafa, aku adalah tantenya. Dan entah kenapa, itu cukup membuatku bertahan. Pada bulan keempat, Rafa tinggal bersamaku, sebuah berita viral kembali meledak. Intan, mantan istri pengusaha Faris, menikah lagi dengan duda kaya asal Bandung. Fotonya terpampang di mana-mana. Intan terlihat anggun, bahagia, dan damai. Aku membacanya dengan campur aduk. Ada rasa lega, karena mungkin akhirnya luka itu sudah tertutup.
tapi juga ada rasa aneh. Karena bayangan Intan selalu menjadi cermin yang mengingatkanku siapa diriku. Namun, malam itu ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Pintu rumahku diketuk. Pelan, ragu. Saat kubuka, Ratna tubuhnya lebih kurus. Wajahnya pucat. Tapi matanya lembut. Bukan lagi penuh dendam. Aku cuma mau bilang, "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku tertegun. "Terima kasih karena kamu nggak menuntut lebih. Terima kasih karena kamu nggak ikut memenjarakan aku." Aku diam. Masih tak percaya, Ratna menunduk. Aku belajar satu hal selama rehabilitasi, bahwa kadang orang yang paling menyakitkan kita sebenarnya sama-sama luka. Dan satu-satunya cara supaya luka itu berhenti menyebar, ya kita sendiri yang harus berhenti mengulang. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada dendam antara kami. Hanya dua perempuan yang sama-sama pernah hancur, tapi memutuskan untuk tidak saling membunuh lagi. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana, berat, lelah, tapi akrab. "Aku di kota. Boleh kita ketemu?" Faris, hatiku berdebar. Kami bertemu di taman kota. Rafa ku bawa bersama. Dan saat melihatnya, Rafa langsung berlari. "Ayah!" Faris memeluknya. Erat, lama, lalu menangis. Air mata yang tidak pernah kulihat selama kami bersama. Dia menatapku. Aku nggak datang untuk meminta kembali. Aku cuma mau bilang, terima kasih karena menjaga anak ini saat aku bahkan nggak sanggup menjaga diriku sendiri. Aku mengangguk, tidak bicara apa-apa. "Kamu bahagia, Nadira?" Tanyanya pelan. Aku menunduk. "Aku sedang belajar." Dia tersenyum. Itu lebih dari cukup. Faris tidak kembali padaku, tapi dia kembali menjadi ayah bagi Rafa. Mereka sering menginap bergantian, kadang di rumahku, kadang di rumah sewaannya. Kami tidak memaksakan apapun. Tidak ada romantisme yang dipaksakan. Hanya ada rasa saling tahu bahwa kami berdua pernah saling menyakiti dan saling menolong dengan cara paling aneh dan paling nyata. Tahun berganti. Aku menulis buku kecil berjudul Perempuan yang Salah dan Memilih Bangkit. Buku itu bukan bestseller, tapi dibaca oleh banyak orang yang juga merasa hancur oleh cinta, dosa, dan penyesalan. Di akhir bukuku, aku menulis, kisahku bukan tentang bagaimana pelakor mendapatkan cinta, tapi tentang bagaimana manusia bisa memilih jadi lebih baik setelah jadi yang paling dibenci. Dan malam itu, saat aku membaca ulang tulisan itu, Rafa mendekat. "Tante, aku pengen jadi penulis juga." Aku tersenyum. "Tulis apa?" "Perjalanan kita, biar orang tahu kalau semua orang bisa punya babak kedua." Air mataku jatuh pelan, tanpa suara, karena dalam hidupku yang pernah hancur, anak kecil ini adalah lembaran baru yang tidak pernah kuduga. Sudah hampir 3 tahun sejak semua itu terjadi. 3 tahun sejak aku dijuluki pelakor oleh seluruh penjuru media sosial. 3 tahun sejak Faris masuk dalam hidupku, dan juga pergi. 3 tahun sejak aku menerima anak kecil bernama Rafa, yang datang bersamaku tanpa janji dan kepastian, tapi malah mengubah seluruh arah hidupku. Banyak yang telah berubah. Tokoku kini jauh lebih stabil. Aku mengajarkan menjahit, merenda, bahkan menulis kepada ibu-ibu janda dan perempuan korban perceraian di lingkungan rumahku. Di antara kami, tak ada lagi kata aib atau malu. Hanya ada perjuangan yang senyap namun kuat. Aku menyebutnya perempuan dengan luka yang bangkit. Kami saling menyembuhkan, saling mendengarkan, tidak saling menghakimi. Dan mungkin dari situlah aku akhirnya bisa memaafkan. Bukan hanya dunia, tapi juga diriku sendiri. Suatu sore yang tenang, Rafa pulang sekolah sambil membawa selembar kertas. "Ini tugas menulis dari Bu Guru," katanya bangga. "Kami disuruh nulis tentang pahlawan." Aku tersenyum, lalu membacanya.
Pahlawanku adalah Tante Nadira. Dia bukan ibu kandungku. Tapi dia yang memelukku waktu aku takut, menggendongku waktu aku sakit, dan membuatkan kue waktu ulang tahunku. Dia pernah dibenci orang. Tapi dia nggak pernah ngajarin aku buat benci siapapun. Katanya, hidup yang baik itu bukan hidup tanpa salah, tapi hidup yang terus mencoba jadi lebih baik. Aku sayang Tante Nadira, karena dia membuatku percaya bahwa rumah bukan tempat, tapi orang. Air mata jatuh di pipiku. Tanpa bisa kutahan, aku menggendong Rafa, dan dalam pelukanku, aku berbisik. Kalau kamu jadi penulis besar nanti, jangan lupa tulis bahwa kita pernah hancur, tapi kita nggak pernah menyerah. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan berbicara dalam sebuah seminar komunitas perempuan. Awalnya aku ragu, tapi setelah desakan teman-teman, aku akhirnya naik ke panggung sederhana di sebuah aula kecil kampus swasta. Aku berdiri di depan puluhan mata yang menatap penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bercerita sebagai aku. Tanpa menutup-nutupi, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa merasa harus membuat diriku tampak suci. Aku pernah menjadi perempuan yang disalahkan karena mencintai lelaki bersuami. Aku pernah dihujat karena cinta yang tumbuh di tanah yang salah. Aku pernah kehilangan harga diri, keluarga, teman, dan nama baik. Tapi aku juga belajar bahwa jatuh di lubang dosa bukan akhir, bahwa menyesal bukan kelemahan, dan bahwa setiap perempuan berhak atas kesempatan kedua, kalau dia bersedia bangkit. Aku bukan pahlawan, aku juga bukan korban murni, tapi aku adalah saksi hidup, bahwa bahkan cinta yang salah pun bisa jadi jalan untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Aula hening. Beberapa menangis. Dan saat aku turun dari panggung, seorang ibu mendekat sambil menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Mbak. Aku juga pernah jadi yang ketiga, dan aku nggak pernah punya keberanian cerita. Tapi malam ini, aku merasa dimengerti. Beberapa bulan setelah itu, aku menerbitkan bukuku yang kedua. Kali ini bukan memoir, tapi kumpulan kisah perempuan-perempuan yang aku temui. Dari korban KDRT, mantan pekerja malam, janda muda yang ditinggal tanpa warisan, hingga pelakor yang akhirnya memilih menyendiri. Buku itu aku beri judul, Tak Harus. Disucikan untuk layak dicintai. Dan anehnya, buku itu malah menjadi bestseller kecil-kecilan di komunitas daring. Banyak yang merasa seperti menemukan suara mereka sendiri. Banyak yang akhirnya mengaku, aku pernah seperti itu. Dari sana, aku tahu ternyata banyak orang hidup dengan luka yang mereka sembunyikan. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya ingin dipahami. Suatu hari saat sore mulai merunduk, aku duduk di depan rumah dengan Rafa. Dia sedang menggambar. Kalau Tante Nadira bisa pilih hidup ulang dari awal, katanya tiba-tiba. Tante mau pilih jadi siapa? Pertanyaan itu menghantamku seperti angin dingin. Aku terdiam cukup lama, lalu menjawab, aku nggak mau jadi orang lain, Rafa. Dia menatapku bingung. Padahal Tante, pernah sedih banget ya? Aku tersenyum. Justru karena aku pernah sedih banget, aku tahu rasanya bersyukur. Kalau aku nggak pernah jatuh sejauh itu, aku mungkin nggak pernah ngerti bagaimana rasanya benar-benar berdiri. Rafa mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya paham, tapi itu cukup. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat. Bukan dari siapa-siapa, dari Faris. Dia kini tinggal di Yogyakarta. Membuka usaha kecil di bidang pertanian organik. Hidup sederhana. Tak menikah lagi. Isi suratnya pendek. Nadira, terima kasih telah menjaga Rafa. Aku tahu dia tumbuh jadi anak yang baik karenamu. Aku tak pernah menyesal bertemu kamu. Aku hanya menyesal tak bisa membimbing kamu dengan benar. Jika waktu mengizinkan, mungkin suatu saat kita bisa duduk di warung kopi, bukan sebagai kekasih atau mantan kekasih, tapi sebagai dua manusia yang pernah hancur dan kini telah belajar untuk baik-baik saja. Peluk Rafa untukku. Faris, aku menangis.
Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya aku bisa membaca nama itu tanpa rasa bersalah, tanpa sesak, tanpa keinginan memilikinya kembali. Karena ternyata, memaafkan itu bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan harapan untuk mengubah masa lalu. Hari ini, di depan cermin, aku melihat wajahku yang kini mulai menua. Ada kerut, ada kantung mata, tapi juga ada ketenangan. Aku bukan lagi Nadira yang dulu, tapi aku tetap Nadira yang sama. Perempuan yang mencintai terlalu dalam, jatuh terlalu keras, dan bangkit dengan susah payah. Dan kalau kamu bertanya padaku sekarang, apakah aku menyesal? Maka jawabannya, tidak. Karena meskipun jalanku penuh luka, aku memilih untuk tidak membusuk di dalamnya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih bagaimana masa depanku akan ditulis. Dan hari ini, aku menulisnya dengan tangan sendiri. Bukan sebagai pelakor, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang belajar menjadi manusia. Aku bukan malaikat. Aku pernah salah. Tapi aku juga bukan iblis. Aku hanya manusia yang mencari tempat untuk pulang. Di dunia yang sering tak ramah untuk perempuan sepertiku. Hari ini aku tidak meminta untuk dimengerti, cukup dilihat sebagai manusia yang jatuh, yang belajar, dan yang memilih bangkit, bukan untuk dipuji, tapi agar bisa hidup tanpa terus bersembunyi. Jadi jika kamu mendengar kisah tentang pelakor seperti aku, jangan buru-buru melempar batu, karena kadang yang kamu anggap pengkhianat justru sedang menyelamatkan seseorang, termasuk dirinya sendiri. Dan jika kamu sedang tersesat dalam hidup yang salah, ingatlah, bukan siapa kamu di masa lalu yang menentukan siapa kamu hari ini, tapi apa yang kamu pilih untuk lakukan sekarang. Karena setiap luka bisa sembuh, jika kamu berhenti membencinya dan mulai mencintai dirimu sendiri.